ini, baik kita berdoa terlebih dahulu, mungkin berdoa mulai. Selesai ya. Ya. Sebelum memasuki materi kita pada hari ini, kayaknya kita nanya sedikit dulu deh. Iya nggak sih? Iya. Ya, senang aja. Oke. Ibu punya sedikit. Coba semangat semangat semangat. Coba semangat semangat semangat. Oke. Sudah semua ya? Sudah. Oke, siap. Nah, jadi pertemuan kita pada hari ini itu akan membahas materi tentang perpindahan kalor. Karena kita sudah membahas materi suhu pada pertemuan kemarin. Teman sudah praktikum kan ya? Sudah. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang perpindahan kalor. Nah, jadi ada suhu, ada kalor. Nah, kalau kalor itu siapa yang tahu? Kalor itu apa aja? Yang tahu enggak? Panas. Saya panas. Apa coba? Ciri-cirinya. Tidak. Oke, misalnya. Apalagi? Bisa berpindah. Oke, bisa berpindah tempat. Ayo, kurang lengkap. Energi yang bisa berpindah. Pindahnya kemana? Dari yang tinggi ke rendah. Oke. Dari suhu tinggi ke suhu rendah. Oke, jadi satu ke benda lain, Bu. Iya, kan dari suhu yang bersuhu tinggi ke suhu yang rendah. Jadi kalau itu merupakan pemindahan panas dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Itu adalah yang dinamakan kalor. Jadi suhu dan kalor itu berbeda. Nah, pada materi kita kali ini itu kita akan membahas konsep pemindahan kalor. Tapi kita hubungkan dengan ini. Apa ini? Pembuatan kopi tradisional suku Osing. Nah, suku Osing ini terkenal dengan tradisinya suka minum kopi. Dan yang dari Banyuwangi tidak? Saya tahu nggak sih di Banyuwangi itu suku Kemiren atau suku Osing itu suka sekali minum kopi. Nah, itu di sini ada apa? Festival kopi Banyuwangi. Nah, festival ini itu diadakan di Desa Kemiren di Kecamatan Gagah, Banyuwangi. Nah, festivalnya itu seperti apa? Jadi disediakan 10.000 cangkir kopi gratis untuk wisatawan. Jadi kalau mau main ke Banyuwangi, silakan saja pas ada festival ini nanti bisa ikut ngopi-ngopi. Siapa yang suka kopi? Iya, gratis. Soalnya kan disediakan memang dari pemerintahnya. Iya, ini festivalnya. Oke, siapa yang mau ke Banyuwangi? Saya. Ayo, nanti kita liburan bersama-sama. Nah, kalau gitu, sebelum minum kopi, kan kita harus memasaknya dahulu, ya kan? Ya. Kalau kita memasak, kita itu harus berada di depan api. Ya, ya, betul. Nah, saat kita berada di depan kompor, kira-kira hawannya itu dingin atau panas? Kok bisa sih panas? Kenapa? Dari api merambat ke tubuh. Nah, itu termasuk dari apa namanya? Perpindahan kalor. Jadi itu salah satu peristiwa dari perpindahan kalor. Nama peristiwanya apa? Radiasi. Jadi salah satu contoh jenis perpindahan kalornya itu adalah radiasi. Oke, sudah mulai paham ya semuanya? Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan video pembelajaran tentang kalor supaya lebih paham lagi tentang konsep kalor. Oke, silakan ditonton videonya. Halo sahabat semua, pasti kalian ingat di video sebelumnya ketika kita membuat segelas kopi dengan air panas, kita akan menghasilkan ada panas atau maka kita akan berita sana. Nah, ini kan sama yang saya tanyain Ibu tadi kan ya? Ya, kita kalau buka api, suhunya menjadi panas. Karena suhu api itu merambat ke suhu kita yang rendah. Gitu ya. Kamu harus tahu. Jadi ada berapa macam perpindahan kalor? 3. Ada kondisi, konveksi, radiasi. Oke, kalau kondisi itu apa lagi? Perpindahan panas ya.
tapi tanpa partikel ya, maka disebut perpindahan partikel. Nah, sekarang akan berbeda dengan yang satunya lagi apa? Konveksi. Contohnya berita-berita. Oke, jadi kalau tadi kondisi itu tanpa perpindahan partikel, bedanya dengan konveksi, partikelnya ikut. Contohnya di apa ini? Kita lihat seperti misalnya memanaskan air, Ya. Jadi ini partikel-partikelnya. gelembung-gelembungnya. Gelembung itu menunjukkan partikel itu berpindah. Oke. Gas, misalnya. Jadi Sekarang kita masuk ke radiasi. tanpa zat perantara radiasi di sini. Kalau tadi konveksi memerlukan apa? Zat-zat Perantara. Sekarang kalau radiasi tanpa zat perantara. Contohnya apa sih kira-kira? Betul sekali. Terus contoh yang Itu sudah kan? Apa? Memurikan. Itu pakai apa? Pakai matahari. Matahari. Oke. Sudah paham kan ya semuanya? Jadi ada 3 tadi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk memperdalam lagi pengetahuannya kalian tentang perpindahan kalor, Ibu akan memberikan LKPD dibagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti 1 kelompok membahas konduksi, 1 kelompok konveksi, 1 kelompok lagi radiasi. Oke, ini berarti Mbak Iis dan Anda kelompok 1, Erika dan kelompok 2, Isa dan Intan kelompok. Oke, kelompok 1 akan membahas tentang konduksi. Yang kelompok 2 tentang konveksi, kelompok 3 tentang radiasi. Tapi akan kita kaitkan tentang apa tadi? Yang di awal tadi apa tentang? Ngopi. Ngopi. Ya betul, ngopi. Siapa yang suka ngopi di sini? Saya. Tidak suka. Oke. Silakan dilihat dulu video pembelajarannya. Nanti baru kita akan mengenai masalahnya. Iya, bang-bangnya lagi apa itu namanya? Lesu. Itu kebiasaan dari bang-bang sana ya. Memang suka itu dulu sih mereka. Nih, silakan ya. Ini proses apa namanya, Rek? Nyangrai. Oh, nyangrai kopi. Kira-kira ada nggak sih konsep dari perpindahan kalornya? Ada. Oke. Kalau ada, silakan nanti kalian analisis. Tapi harus berdiskusi dengan kelompoknya ya. Ya. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi ya di sini di proses-proses yang lainnya. Nah, ini habis disangrai, dipasi. Ini disimpan dulu ya di itu wadah. Wadahnya antik sekali ya. Ini. Nah, lihat. Ini lagi ngapain orangnya? Jemur kopi. Nah, ada nggak sih konsepnya juga? Ada. Oke. Sudah mulai paham? Paham. Oke. Ini proses memasak air di dalam pandia. Nah, ini juga ada konsep perpindahan kalornya. Jadi nanti silakan dianalisis, diidentifikasi ya. Perpindahan kalor apa saja yang terjadi dalam proses pembuatan kopi tradisional ini. Bareng-bareng. Oke. Jadi kopinya udah jadi. Sekarang diminum sama-sama. Nah, mereka minum, kalian mengerjakan. Oke, jadi tadi sudah melihat video pembelajarannya kan ya? Silakan dianalisis konsep perpindahan kalor apa saja sih yang terjadi dalam proses pembuatan kopi tradisional tadi. Silakan didiskusikan pada kelompoknya. Nanti kalau belajar sekitar silakan ditanyakan. Oh iya, tadi lupa. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu supaya kalian dapat menjelaskan konsep dari perpindahan kalor pada peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari ya. Jadi banyak sekali konsep-konsep perpindahan kalor yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian tujuan yang kedua adalah kalian itu mampu mengidentifikasi jenis-jenis perpindahan kalornya. Ada apa saja tadi? Konveksi, radiasi, radiasi, dan konduksi. Nah, itu adalah dua tadi. Oke, Ibu beri waktu
Berapa menit? 15 menit sudah cukup? Cukup. Oke. Dan silakan dikerjakan. Ada yang kesulitan mungkin? Kita yang kita? Ya. Nomor sudah Bu. Sudah 15 kali berjalan ya. Kira-kira siapa kelompok siapa yang mau maju duluan? Satu lagi. Oke, kelompok 1. Kemudian silakan maju dulu kelompok 1. Kita perhatikan bersama-sama ya. Loh, semua satu yang maju. Iya. Semua ya. Oke. Kelompok 1 membahas tentang apa? Kondisi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua kami dari nomor 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Lalu kami mendapat bagian konduksi. Yang pertama, pengertian konduksi adalah dan kalau secara konduksi adalah peristiwa pengangkatan panas yang merupakan suatu zat medium maka disertai adanya medan partikel, misalnya pada saat proses menyangrai kopi dan juga ketika mengaduk kopi yang panas menggunakan sendok. Kemudian pertanyaan kedua yaitu jelaskan konsep dari perpindahan kalor secara konduksi yang akan ditemukan dari proses pembuatan kopi tradisional khas Mesir. Nah, sesuai dari pemaparan video tadi, perpindahan kalor secara konduksi yang akan ditemukan pada saat proses penyangraian kopi, di mana panas yang berasal dari pembakaran kayu bakar merambat ke wajan. Nah, wajan ini sebagai medium perantara yang digunakan untuk menyangrai kopi, dan kopi yang awalnya dingin menjadi panas dan matang. Oke. Adakah yang ingin ditanyakan dari peristiwa perpindahan kalor yaitu konduksi? Ada nggak yang mau ditanyakan dari orang lain? Oke, sudah jelas ya. Nah, tadi kelompok 1 itu menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi ada pada proses apa saja? Menyangrai kopi dan menyangrai kopi. Nah, itu merupakan perpindahan konduksi karena dia menggunakan medium perantara apa Wajan. wajan. Tapi ini ada wajan. Kalau Nadina biasanya pakai yang apa? Tanah liat. Nah, tapi kalau untuk pembakar yang panas itu sebenarnya apa? Biasanya apa? Aluminium. Jadi ada wajan aluminium, ada yang dari tanah liat. Tapi kalau tanah liat ini sebenarnya memang dia isolator. Tapi bukan isolator yang tidak bisa. Masih bisa, cuma tidak kurang baik pembakarnya. Atau namanya apa? Semikonduktor. Jadi kalau untuk kopi itu pakai tanah liat itu juga baik karena nanti kalau menyangrai itu tidak terlalu gosong. Ya. Cita rasanya lebih enak yang mana ini? Yang ini pasti. Karena kan lebih sedap gitu ya. Bau-bau tanah. Oke, jadi dimulai untuk kelompok 1. Terima kasih teman-teman. Pertanyaannya. Yuk, yang kelompok 2 silakan. Baik, kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konveksi pada proses pembuatan kopi JOC. Yang mana di sini untuk konveksi ada perpindahan kalor yang kami temukan yaitu pada saat proses pemanasan air, di mana panas yang berasal dari pembakaran kayu bakar melambat melalui panci sebagai medium perantara, dan partikel-partikel zatnya juga ikut berbeda. Sehingga air yang awalnya bersuhu dingin itu juga menjadi panas. Nah, partikel-partikel ini karena dia secara kasat mata itu merupakan gelembung-gelembung air yang kemudian menjadi uap air. Nah, sudah kelompok 2? Sudah cukup. Oke. Jadi dari kelompok 2 apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah. Oke, sudah jelas tadi ya? Sudah. Jadi kalau konveksi itu ini pada saat kita apa ini? Memanaskan air ya. Ini terjadi perpindahan kalor secara konveksi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan. Oke, yuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, mulai dari tentang radiasi. Yang pertama yaitu pengertian radiasi. Jadi radiasi itu adalah perpindahan kalor secara radiasi. Merupakan perpindahan panas tanpa melalui medium perantara. Misalnya panas matahari sampai ke bumi digunakan untuk mengeringkan kopi, kemudian menjemur pakaian dan juga menjemur padi. Oke. Nah, kemudian jelaskan konsep dari perpindahan kalor secara radiasi yang kami temui saat dari proses pembuatan kopi tradisional khas Osing. Di mana panas yang berasal dari matahari melambat tanpa melalui media perantara, sehingga kopi basah yang harus dipanen dapat menjadi kering dan dapat diolah sehingga dalam proses selanjutnya menjadi bentuk kopi. Selain itu, kami juga menggunakan konsep perpindahan kalor secara radiasi dari berbagai tradisi di dalam masyarakat seperti mate gabah atau pembunuhan hadis dalam padi. Ya, Oke.
Iya. Nah, jadi kalau di radiasi tadi selain pengandungan kopi, ini ada beberapa radiasi. Ini namanya gaba. Tahu gaba kan? Padi. Nah, biasanya kan petani-petani itu kan kalau memberikan padi itu pakai ini memanfaatkan apa? Panas matahari. Nah, itu termasuk dari perpindahan kalor secara radiasi. Nah, kalau ini juga ada mepe kasur. Ada kan ya? Ibunya pernah kan mepe kasur? Iya, Ternyata di belakang itu juga ada tradisi unik mepe kasur. Itu untuk ritual bersih-bersih desa. Jadi ini biasanya semua rumah itu menggunakan kasurnya dipepe bersama-sama, tapi dengan tujuan untuk bersih desa. Ya, oke. Jadi dari materi kita pada hari ini perpindahan kalor, apakah masih ada yang ditemukan? Tidak Sudah jelaskan ya. Oke. Nah, kemudian kesimpulan dari pembahasan kita itu apa sih sebenarnya? Ayo, siapa yang bisa? Kalor adalah perpindahan panas dari benda yang bersuhu tinggi menjadi benda yang bersuhu rendah. Ya, kemudian kan Kalor ini terbagi tiga. Perpindahan kalornya itu secara produksi, konveksi, dan radiasi. oke. Itu bukan untuk ini. Selesai ya Bu? Oke, siap. Oke, jadi sudah dijelaskan tadi ya kesimpulannya bahwa kalor itu merupakan perpindahan energi dari suhu panas ke suhu rendah. Nah, dari gas juga. Nah, sekarang kita mungkin cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Untuk pekerjaannya bisa dilanjutkan lagi, tugas-tugasnya juga